Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya, anak-anak semangat ya. Mungkin di antara kita ada tadi izin karena merawat orang tua yang sakit ya, kita doakan semoga diberi kesembuhan dan diberi kemudahan untuk nanti menghadapi UAS ya, karena insya Allah minggu depan kita UAS. Ini akan coba saya bahas beberapa RUP yang sudah masuk. Ini adalah punyanya siapa ini ya? Waduh, saya tidak membaca. Bentar, harus hilang dulu. Ya, coba nanti aja kita lihat siapa ini pengirimnya. Karena masih tertutup ini, ada di depan saya ada Windows yang menutupi. Ya, ini judulnya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian satuan pendidikan MTS ya, MTS setara dengan SMP. Namanya adalah Ampel Bertauhid, letaknya di Surabaya. Mantap, iya. Ya, amin, amin ya. Ini kalau seperti ini berarti ini proyek ini ya. Ya, katanya Ustadz Rizky. Ya, Jazakallah. Semoga tercapai ini. Mata pelajarannya bahasa Arab kelas 7 ya. Kemudian materinya kok ada materi keterampilan? Kenapa kok dicantumkan di sini materi atau keterampilan? Saya kurang paham. Ya, baru saya tahu ini ada format materinya keterampilan ya. Apa ini? At-tahiyatu wa ta'rifu wa maharatul kalam. Oh, maksudnya ini materinya ini at-tahiyatu wa ta'rifu, keterampilannya maharatul kalam, keterampilan kemahiran dalam berbicara ya. Ini enggak usah ya, ini enggak usah tulis ini ya. Karena pengertian keterampilan nanti digunakan nanti ini ke KI 4 ya. Yang untuk ini enggak usah ditulis. Jadi materi gitu aja cukup. Ya, materi sudah. Jadi ini enggak usah. Kemudian pertemuan ke 1 waktu 2 kali 40 ya. Untuk ini benar ya. Untuk SMP memang 2 kali 40 menit. Kemudian untuk 2 kalinya boleh 2 kali 40, 3 kali 40 boleh. Pertemuan ke 1, ke 2 boleh ya. Cuman untuk keterampilannya tidak usah tulis ya, materi kita aja. Lanjut, kemudian kompetensi inti selalu ya dicantumkan ini KI 1 sampai KI 4 ini selalu dicantumkan. Seperti ini sudah standar, kita tinggal kopas ya, copy paste. Kemudian ini ada KD dan IPK ya, KD dan IPK. KD dan IPK-nya kita lihat sini. Ini. Yang ini bisa enggak apa-apa ya, saya tidak mempermasalahkan. Ini kosong enggak apa-apa. IPK-nya enggak usah. Ini dicantumkan enggak apa-apa, tapi enggak usah diisi IPK-nya. Kalau standar formatnya baru justru ini enggak ada ya. Tapi enggak apa-apa. Kemudian langsung ke KI 3 dan KI 4 benar ini ya. KI 3 itu adalah kognitif, KI 4-nya adalah psikomotor. Ini indikator dari 3 yaitu apa tadi? Mengidentifikasi kata dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan at-tahiyah wa ta'rif ya. Apa ini? Mengidentifikasikan intonasi ungkapan yang diperdengarkan serta memastikan ya. Jadi indikasinya dia mampu mengidentifikasi itu ketika dia ini ya. Dia bisa mengidentifikasikan intonasi ungkapan.
yang diperdengarkan serta memahaminya. Kemudian yang indikator yang kedua, mengartikan kosakata dari topik yang diperdengarkan. Lanjut. Ini kemudian yang psikomotornya adalah mendemonstrasikan, benar ya, mendemonstrasikan, mempraktekkan ya. Diskusi atau ungkapan terserah ya, ungkapan tentang topik ini apa? Tahiyah wa ta'rif. Dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan. Ini indikatornya siswa mampu apa nih, melafalkan ya kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang topik secara sesuai konteks. Kemudian yang indikator yang kedua, mengulang hiwar dengan intonasi dan gerakan tambahan sesuai konteks percakapan. Ya, ini tampil ya di depan atau mungkin di bangkunya juga nggak apa-apa. Tapi ini sudah mengakomodir kemampuan fisik ya, keterampilan psikomotor. Ya, lanjut. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kalau dibuatkan tujuan pembelajarannya juga ada 4. Ya, juga ada 4. Di sini kita lihat tujuan pembelajaran. 1, ya, seperti di indikatornya ya. Kita tinggal copy paste, ya, mampu mendengar, mengidentifikasi kata dan kalimat bahasa Arab melalui pelafalan yang diperdengarkan serta memahaminya. Ya, ini 4 ya, sama dengan di atas. Kemudian masuk ke materi. Materi pelajarannya ini ya, ada kayaknya nih dibuat tabel ya. Enak kalau dibuat tabel itu lebih mudah untuk apa ya, mengelompokkannya ya kalau dibuat tabel itu. Cuman agak lama membuatnya ya. Di sini ada apa ini? Ar-rijal al-imra'ah ya. Kemudian apa ini? Al-hiwar al-hiwar apa? Ula apa? Awal. Awal apa? Al-hiwar awal nih ya. Mudzakkar nih ya. Kemudian apa nih? Istami waradid. Ya. Kemudian apa ini? Rijal al-mar'ani ini mungkin ini siswanya saya tidak paham. Ini siswanya ada laki-laki, ada perempuannya atau mungkin sebagai laki-laki dan yang satunya sebagai perempuan mungkin ya. Sebagian jadi memerankan sebagai laki-laki, sebagian memerankan sebagai perempuan mungkin. Ya. Yang penting ini kan memperkenalkan ini ya, apa, damir-damirnya itu ya, kapan ya laki-laki, kapan dia perempuan. Jadi ini jadi ada pembagian ini ya. Jadi nanti biar tahu kalau di perempuan pakai apa gitu ya, apa-apa. Lanjut. Ini apa ini? Al-hiwar tani apa ini? Sama ya, sama laki-laki perempuan. Ya, yang penting ini dia materinya ini siswa banyak ini apa? Demonstrasi ya. Setelah dia baca, dia pahami, ya dia baca, dia pahami makna-maknanya. Kemudian tadi dicontohkan oleh Ustadz mungkin ya, atau memberikan contoh dengan pengucapan dan intonasi, kemudian mereka menirukan dengan benar ya. Ini standar apa? Ini adalah panduannya, panduan untuk pembelajarannya, materinya. Ya benar, nggak apa. Kemudian warnanya bagus ini, banyak ini. Masuk ke ini apa? Metode pembelajarannya apa ini maksudnya? Kontekstual. Kontekstual itu makna ya. Kalau teks itu yang tersirat, teks itu tersirat. Tersurat, teks itu tersurat. Ada faktanya. Kalau kontekstual itu yang tersirat, yang apa itu ada maknanya ya di balik teks. Metodenya demonstrasi, tanya jawab, dan bermain peran. Nah, kemudian tekniknya menyimak dan mengulang. Kemudian di sini
Metode pembelajarannya, medianya ya, buku, berisi gambar tentang konsep percakapan, salam dan perkenalan. Guru sebagai seorang yang membacakan percakapan untuk menjelaskan gambar pada buku. Guru nggak usah ini ya. Ini bukan termasuk media ya. Bu guru sebagai seorang yang uh, bukan medianya kayaknya bukan masuk kita bukan media. Kalau guru itu adalah media apa ya? Memang salah satu sumber belajar ya tidak satu-satunya karena sumber belajar yang lain adalah buku ya audio ya, audio visual ya ada video ya tapi kita di sini tidak masuk ke sini ya peran kita bukan di sini peran kita di inti pembelajarannya ya. Tapi saya sih apa saya nggak bisa ngilangkan ini apa di atas ini apa ini saya nggak bisa lihat ini apa ini dari Ismail Firdan tapi siapa ini ya? Satu lagi siapa ini saya nggak tahu ini. Saya mungkin bisa lihat oh saya hapus sih saya hapus nggak ini ya tadi ya. Oh punyanya Muhammad Fajar nih berarti ya ya ini punyanya saudara Muhammad Fajar ya Muhammad Fajar ya jadi ini nggak usah ya, buku aja buku bahan ajarnya apa medianya. Sumber belajar ya buku sumber belajar buku kalau media itu ini kayak proyektor gitu ya atau mungkin kalau di depan kelas ya mungkin bisa menggunakan alat peraga yang disediakan misalkan dia sedang membuat tas ya ya tas itu sebagai alat peraganya sebagai medianya kalau mungkin tidak ada ya di apa enggak, jangan ditulis ini ya guru sebagai orang yang membacakan percakapan untuk menjelaskan apakah kita termasuk media ya. Memang di K13 itu yang harus aktif itu siswa, ya. Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru hanya sebagai salah satu sumber belajar. Dan guru memang memediasi. Guru sebagai mediator itu dari dulu ya, dari dulu guru itu sebagai mediator memediasi antara amanah dari pemerintah yang tertuangkan di dalam silabus ya untuk nanti di breakdown ke dalam KD-KD dan diamanahkan disampaikan kepada siswanya ya per materinya. Memang guru sebagai media, tapi di saya belum pernah ini, mungkin saya yang kurang ya, kurang baca ya. Tidak dimasukkan di sini ya. Ya, jadi kalau apa bukunya mungkin tidak apa-apa bukunya ya. Tapi kalau gurunya kayaknya tidak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, ini di sini baru peran kita sebagai seorang guru ya, mengkreasi ya sebagai apa itu eh, kalau di peran di apa di drama itu namanya apa sih namanya sutradara apa namanya sutradara itu apa sutradara itu yang apa mengatur peran gitu loh ya. Ya itu kita nah, ini di sini kita nah, kita di sini jadi sikap-sikap kita tergambar di sini seperti guru memberikan salam ya di pembukaannya ini ya guru menanyakan kabar guru memotivasi ya motivasi kemudian eh, apakah saling mengenal guru menyampaikan judul ya ini ya jadi guru menyampaikan judul pembahasan betul ya di awal itu disampaikan. Kemudian menyampaikan menginformasikan cara belajar yang ini betul ya. Ini kita sebagai kreator ya, sebagai raja, sebagai manajer kalau waktu itu sedang di kelas itu kita sebagai manajernya terserah akan kita bawa kemana kondisi kelas itu ya apa namanya kalau sutradara itu apa namanya saya lupa. Oke nanti biar ingat. Lanjut ya. Kemudian inti pembelajaran, mengamati, mencoba. Oh berarti ini bukan apa kontekstual ya. Kalau seperti ini berarti pendekatannya pendekatan saintifik ya. Pendekatan saintifik berarti ada
mengamati, mencoba, kemudian apa? Ya ada lagi di bawahnya ini. Menanya ya. Kok bertanya di sini ya? Kok nggak di awal? Nggak di setelah mengamati, menanya ya, mencoba. Tapi kalau seperti ini kayaknya bukan kontekstual, tapi ini lebih ke scientific ini. Nggak apa-apa lah apa dicoba aja ya. Saya katakan kemarin tidak harus A13, bebas. Mau pakai eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi boleh ya. Seperti ini juga nggak masalah. Kayaknya seperti ini eh, untuk yang sekarang ini tidak dipermasalahkan. Tidak harus scientific ya. Kalau waktu dulu awal-awal ke-13 harus scientific, harus melihat, menanya, mencoba gitu ya, mengkomunikasikan, ya. Pokoknya seperti itu. Baku. Sekarang kayaknya enggak. Ya, penutupnya di sini siswa memberikan penguatan. Siswa diberi penguatan. Iya, betul. Guru memberi penguatan. Atau siswa diberi penguatan, boleh. Siswa diminta untuk menuliskan reward yang sudah didapat, kemudian menyimak informasi yang akan datang, kemudian guru memberikan motivasi agar tetap semangat. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa, cover majelis, guru ya, saya ingin lihatnya di mana letaknya siswa menyimpulkan, ini mana ya? Apa ini siswa diminta untuk menulis kembali war yang telah diperdengarkan, ini mungkin di sini letaknya ya, dia menyimpulkan pembelajaran pada hari itu, mungkin di sini mungkin ya. Ya, jadi kesimpulannya anak-anak gitu adalah ya, tapi tidak di dalam bentuk simpulan. Di sini dia meminta untuk siswanya mencatat kembali war yang telah diperdengarkan tadi. Ya, ya formatnya sih nggak masalah ya. Masalah konten ya konten isi itu nanti aja. Sepenting formatnya sudah benar. Kemudian penilaiannya ini adalah untuk pengetahuan ya langsung K3 ya KI3 langsung KI3 ini ya ini tulisannya Muhammad Fajar ini Insya Allah KI3. Jadi pertanyaannya adalah ini mengidentifikasikan intonasi ungkapan yang diperdengarkan serta memahaminya. Butuh instrumennya adalah ini apa ini? Mudaris ya, mudaris. Assalamualaikum atau apa nih? Tolib ya, tolib. Apa? Ya dia harus menjawab ini ya. Mas Muk, ya dia harus jawab ya. Ini contoh pertanyaannya saja. Tidak lengkap, nggak apa-apa. Hanya mewakili 4, 3, 4 atau 5. Kemudian ini mengartikan kosakata dari topik yang diperdengarkan. Ini ya, ada ismun, kaif, ada hal gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk pedoman pensuarannya ya 1 sampai 4 sampai ini. Jawaban tepat benar 3. Nah, ini yang mungkin ini ya. Saya nggak paham. Kalau 1 4 berarti kan ini kan harusnya 4 3 2 di sini 1 ya. Tapi ini keliru. Ini 3 3 3. Kan mestinya kan jawaban tepat dengan ini cukup kan beda. Ya, Muhammad Fajar ya. Berbagi sedikit ini berbagi ya. 4 kenapa? Iya, ini kesusu ketik. Iya, kenapa kenapa? Ya, diperbaiki ya dikit ya. Ya kurang teliti Ustaz. Iya, ya, tapi formatnya sudah bagus, sudah benar formatnya. Insya Allah nanti kalau kita bergabung dengan lembaga lain, kita tidak kalah. Artinya kita sudah tahu ini format yang standar seperti ini. Kalau masalah ini, tidak masalah ini. Yang 4321. Kemudian KI4-nya, ini KI3 tadi. KI4-nya, ini. Tes lisan, keterampilannya, tes lisan. Jadi apa siswa memperagakan ini ya, melafalkan kembali ungkapan sederhana yang diperdengarkan tentang topik sesuai konteks. Ya, apa ini melafat kembali ya. Apa ini bacanya ini? Kok saya tidak paham ini.
Anamu daju Ustaz. Contoh Ustaz. Oh, contoh anamu daji. Daju, anamu daju. Iya Ustaz. Oh iya iya, ya. Ya syukran saya nggak paham ini. Anamu daju gitu ya. Contoh gitu. Contoh. Iya iya. Anamu daris, Mas Muoy kayak tadi ini ya. Ya, tapi di sini disuruh melafalkan ya, di sini ya, melafalkan kembali. Contohnya ini oke. Terus di sini apa ini? Jinsia. Jinsia tuh jenis-jenisnya. Masdar apa? Apa ini? Oh, kok bukan masdar ini? Mesir Ustaz. Mesir, Misrun Ustaz. misrun. Oh, misrun. Oh, misrun. Jinsia tuh apa ini? Apa ini kali ini? Lubenan Ustaz. Libanon. Oh, nama negara. Ma jinsnya tuh gitu ya. Misrin. Oh, kok enggak ini ya? Enggak pakai ya ya? Enggak pakai ya ini ya? Ya, saya enggak paham ini masalah Nanti itu. perubahannya seperti di contoh itu nanti Ustaz. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Nanti antum yang lebih paham lah ya ini ya. Masalah ini antum lebih paham. Saya lanjutkan. Ini penilaiannya yang KI 4 ada 2 ini. Mengulang hiwar dengan intonasi dan gerakan tambahan sesuai konteks percakapan. Ya, siswa ke depan ya ini ke depan ya. Memang di pembelajaran bahasa memang pergeseran besar terjadi di zaman saya dulu. Itu bahasa Inggris misalkan ya, saya dulu di sekolah umum itu lebih ke grammar dulu. Setelah grammarnya matang, anak-anak terus diajak untuk mengungkapkan sesuatu ya. Untuk sekarang ini dibalik ya, saya kurang tahu tapi sejak kapan dibaliknya, tapi ini kayaknya lebih rasional. Jadi siswa itu diajak atau siswa itu diajarkan untuk berani mengungkapkan sesuatu dulu, tanpa harus tahu hukumnya ya, nahwu sorofnya nggak usah ditunjukkan dulu. Kalau sudah tahu nahwu sorofnya, justru nanti dia takut ya, takut nanti pas pengucapannya nggak sempurna, takut kalau nanti nggak sesuai ya dengan kaidah, malah bingung. Jadi memang sekarang itu siswa dibiasakan atau diberanikan untuk mengungkapkan. Kalau dia mau menginginkan sesuatu, bagaimana ungkapannya, ya dia mau apa, mau apa. Jadi apa? eh, yang penting dia bisa dulu ya, bisa berbahasa dulu gitu. Jadi bisa mengungkapkan dulu. Baru nanti setelah itu, setelah sudah mulai mahir, terbiasa diselingi ya sedikit-sedikit dengan nahwu. Kayaknya saya lihat di beberapa buku bahasa Arab seperti itu ya. Bahasa Inggris juga seperti itu. Bahasa Inggris sekarang itu lebih banyak ke ininya, ke conversation-nya ya, ke hiwarnya. Grammarnya jarang. Makanya kadang-kadang anak saya yang sudah kuliah ya di bahasa Inggris itu, dia grammar nggak tahu ya, grammar nggak begitu kuat. Malah tanya ke saya karena memang zamannya beda ya. Sekarang dia lebih banyak mengungkapkan, jadi pandai. Kalau dia berbicara dia pandai ya. Nah, untuk antum mungkin insya Allah dua-duanya ya, antum sudah paham insya Allah dua-duanya ya. Karena untuk apa profesi ya, sebagai ini kan sebagai sarjana bahasa Arab ya, insya Allah sudah paham kedua-duanya. Ya, lanjut ya. Kemudian tinggal ini pedoman penskorannya, ya aspek yang dinilai, tinggal validasinya, Mbak gitu. Validasinya kok nggak ada ini, apa? Fajar siapa? Muhammad Fajar ya. Validasinya ini Iya nanti Ustaz. ada nama kepala sekolah, siapa terserah antum sebut nama teman boleh, terus di sini nama antum ya. Jadi misalkan, jadi antum bilang tadi Surabaya kan, Ampel Pertahui Surabaya gitu. Iya Surabaya Ustaz. Nanti tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa itu nanti apa dibuat sembarang aja nggak apa-apa Surabaya nama antum. Kemudian yang di sini mengetahui ya kepala sekolah MTS
Ampel Pertauhid Surabaya. Ya. Siapa nama teman antum yang antum cantumkan enggak apa-apa di sini. Ya. Habib Ya, Ustaz. ya ini sudah banyak benernya, ya sedikit aja yang diperbaiki. Tadi kalau dari awal tadi cuman ini aja ya. Saya ulang lagi, mungkin cuman ini aja. Ini dihilangkan. Ini keterampilan dihilangkan. Ya, enggak usah ini. Kemudian ini enggak masalah. Lainnya juga enggak masalah insya Allah. Sama tadi yang ini ya, validasinya enggak ada di sini di akhir halaman terakhir. Itu ya, wajar ya. Nanti diperbaiki sebentar paling ya. Tinggal ditambahkan. Ya, sudah jazakallahu khair ya. Saya coba ke tempat antum. Afwan. Ini. Ini tuh apa tugas ininya, videonya. Muhammad Fajar kapan? Belum Ustaz, Ana masih bingung Ustaz, apa di Kenapa? apa Apa harus sama dengan RPP-nya gitu maksudnya? Apa harus ya beda? dengan siswa kan itu kan Istiqoroh Ustaz. Kenapa? Kenapa? Itu kan Ini apa metode Hiwar. Ini bilang Ustaz. ya kalau kalau seperti offline dulu antum enak tinggal minta aja temen maju 2 orang 3 orang selesai ya. Tapi berhubung kondisinya seperti ini tidak bisa. Ya, Afan. Ini ada murid saya. Afan. Ya. Jadi untuk apa ya? Gimana ya? Saya nggak ada temen ya. Saya juga bingung kalau praktek ibaratnya gimana nih. Ya dibuatin aja. Apa sesimpel mungkin. Mungkin antum baperan jadi dua-duanya mungkin. Antum baperan jadi dua-duanya. Jadi apa? Jadi yang tadi Guru bentar. Tadi ada siswa saya duduk di sebelah duduk kabel jadi bunyi. Ya, sudah, insya Allah. Gimana, Muhammad Fajar? Atau mungkin ini lewat ini ya, bisa enggak ya? Lewat HP, antum minta tolong teman sebagai yang tadi menjadi ustadznya, terus menjadi olifnya, nah, pakai HP atau gimana? Enggak tahu saya. Memang ini nah, repot ya gini nih. Saya juga enggak. nanti diusahakan Ustaz. Nanti diusahakan sama Ya, misalkan antum melibatkan mungkin ada anggota keluarga sekitar antum mungkin bisa. Afwan ini tadi di gangguan. Ada siswa saya duduk di kabel, mungkin kabelnya kerak ini, goyang. Ya sudah, kita beralih ke ini ya, ke saudara Feriansyah ini. Feriansyah, bentar. Sudah belum ya? Ini ada RPP. Benar ini sudah. Saya berikan ini SMPIT atau Hit Sambas. Tahu ya, Kalimantan ya. Ya, mata pelajarannya PAI dan berarti. Iya, sekarang itu bunyinya seperti ini, Bang ya. Ya, memang bunyinya seperti ini. Sudah ada tambahan seperti ini. Kemudian kelasnya 8, semesternya 1.
Materi pokoknya Quran surat Al-Furqan ayat 25, surat ke-25 ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 27, dan hadis tentang rendah hati, hemat, dan tips sederhana. Ya, kemudian alokasi 2 kali 40 benar ya. Untuk SMP 40 menit. KI 1 sampai KI 4 sudah standar, KI paste. Kemudian KD dan indikatornya. Nah, ini yang sekarang mungkin saya katakan sudah tidak ada ya. KI 1 KI 2 itu tidak usah dituliskan. Mau menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari memahami rukun iman ya, memahami makna Al-Quran. Sebentar. Ini sebentar. Ini bukan KI 1 ya, tapi ini KD. KD sebentar. Saudara Periansa, sebentar. Ini KD-nya sebenarnya lebih enak pakai tabel. Sehingga kita tahu KD-nya di sebelah kiri, indikator IPK-nya di sebelah kanan. Enak. Ini bunyi apa ini? Bunyi KD kalau sebenarnya menghayati ini. Bentar. Coba apa Periansa dibuatkan ini ya. Kalau dari kita pakai silabus, di silabus itu sudah ada tuntunannya, KD ini, bunyi materinya ini, kita tinggal copy paste. Tapi kalau ini saya tidak ngerti ya. Kalau antum ngambil dari KD, dari apa? Silabus, mending ini dibuatkan tabel ya, tabel yang sebelah sini untuk KD-nya, KD 3 dan KD 4. Jadi 1 2-nya nggak usah ya. Langsung KD 3 dan KD 4. Ini ada 4 ini, ada 4 ini. 4 ini membaca, menunjukkan hafalan ya membaca. Tiganya tiganya ini mungkin ke susu mungkin keburu-buru ya. Keburu-buru. Jadi tiganya nggak ada, tiba-tiba 4. Ini nanti 1 2-nya nggak usah. Tidak usah ya. Kemudian kayak teman-teman tadi setelah 3 dan 4 di sebelah kiri, sebelah kanannya adalah IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Gitu ya. Ya, selanjutnya Pak ke tujuannya. Nah, tujuannya cuma satu kalimat. Ada yang seperti itu, boleh ya. Boleh satu kalimat, boleh. Sesudah selesai pembelajaran siswa didik dapat peserta didik menjelaskan Quran surat Al-Furqan, ayat 63, Al-Isra, ayat 7 dan hadis tentang rendah hati. Apa-apa, ini tujuan ada yang seperti ini. Kemudian materinya, ini materinya ya. Materinya ini harus banyak, harus disebutkan. Ya, ini antum yang antum ajarkan kan ini pasti ada antum tunjukkan ayatnya, kemudian artinya, kemudian kupas makna-maknanya gitu kan, yang nanti arahnya ke sini kan, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ya, kupas ini mungkin di belakang, saya nggak ngerti, mungkin ada di lampiran. Jadi materinya kita lihat dulu nanti, mungkin di lampiran disediakan. Kemudian metode belajarnya saintifik, sumber belajarnya ini ya, buku PAI, Quran, buku penunjang, dan apa ini, video ya. Kemudian media belajarnya Quran dan terjemahan depak, alat bahan, LCD, proyektor. Oke. Langkah-langkahnya, ya memang ada ya, RU seperti ini saya memang ada yang tanpa tabel, tapi se- 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 sejauh saya mau melihat itu beberapa materi pelajaran yang saya pernah ikuti ya, itu memang lebih mudah pakai tabel. Ya, boleh pakai gini, boleh, cuman dengan tabel itu kita lebih gamblang, lebih jelas, pemetaannya lebih enak. Ya, jadi di sini, jadi pendahuluan 15 menit ya di kolom pertama. Di kolom berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Di kolom ketiga adalah apa? eh apa alokasi waktu ya di ini ya di kolom kolom ketiga ya. Di sini jadi adalah pendahuluan, kemudian yang kolom kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, kolom ketiga ada alokasi waktu ya. Ya, coba Saudara Perian di apa boleh bisa nggak dirubah ke format yang standar yang sudah
sepakati ya sama teman-teman kayaknya juga banyak yang bisa ya teman-teman bisa kok banyak yang sudah apa mengumpulkan dan tidak tidak sulit ya. Jadi yang tadi punya Muhammad Fajar tadi juga gampang ya, enak, hampir sempurna, cuman kurang sedikit ya, kurang divalidasi saja. Kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti di kolom pertama, kolom kedua adalah ya langkah-langkah pembelajaran, kolom ketiga adalah alokasi waktunya. Ini waktunya 50 menit ya. Ini betul nih mengamati, menanya. Setahu saya kalau model-model K13 seperti ini, mana mengamati, menanya, terus eksplorasi, eksperimen, yang mencoba ya, kemudian mengasosiasi ya, kemudian mengkomunikasikan itu justru pakai tabel. Standarnya seperti itu yang saya dapat dari pelatihan seperti itu. Kalau ada pelatihan yang baru lagi, kayaknya saya belum tahu kecuali ada RPP yang darurat di masa pandemi ini ada cuma 1 lembar. Tapi itu nggak saya gunakan karena apa? Itu kan darurat, tidak tidak standar karena kondisi tidak ada siswa di kelas. Tapi kita kan eh, apa ya berangkat dari kondisi normal. Kita menganggap siswa kita ada di kelas ya. Jadi RPP-nya saya tetapkan pakai standar K13 sebelum pandemi. Kalau pakai pandemi ya cuma 1 lembar RPP-nya. Mau apa diisi apa langkah-langkah pembelajarannya? Penganetnya nggak ada. Ya, pembelajaran melalui online. Ya, gitu ya. Jadi coba di formatnya diperbaiki secara variansa ya, penutup. Ya, jadi buat tabel ya. Nah, ini kemudian penilaiannya tidak usah ya, sikap circle tidak usah. Saya katakan sedang ditinggal aja. Yang ini berarti KS1 ya, KS1. Kemudian berarti ini berikutnya KI2, ini tidak usah ya. KI1, KI2 tidak usah. KI ini KI3 ya. Bentar. Oh, bukan. Ini KI2 ini. Menghargai ya, kemudian menerima kelemahan orang lain, memaafkan ya. Ini KI2. Karakter ya, karakter. Nah, ini kemudian adalah panduan skornya. Selalu, sering, kadang, tidak pernah jelas. Kalau selalu berarti skornya tertinggi 4. Kalau sering berarti skornya 3. Iya, ya ini mungkin yang setelah ini baru KI 3-nya ini ya. Ini uraian, tes uraian ya, tes uraian. Bentuknya rubrik penilaian untuk portofolio ya, penilaian diskusi, profil penilaiannya ini menunjukkan ras, menunjukkan karakteristik ras dalam masyarakat, menunjukkan karakteristik gender dalam masyarakat, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang permasalahan tentang keberagaman ras dan gender, menyusun portofolio tayangan tentang permasalahan keberagaman ras dan gender, mempresentasikan tulisan tentang gender, keberagaman ras dan gender. Iya, ini ras ini ya, suku ya. Sebenarnya kalau ras itu lebih luas dari suku, tapi kalau coba dibawa ke kondisi negara kita mungkin lebih ke suku ya. Kalau suku ada suku Jawa, suku Padang ya, suku Madura, suku Sunda ya, macam-macam ya. Kemudian di sini mereka akan memiliki beberapa karakter. Ya, itu saya tidak paham gitu ya. Nanti tergantung dari apa ilmu sosialnya gimana karakter masing-masing ras itu. Ya, kalau ini garis gender dalam masyarakat gender itu eh, apa gender itu? Jenis kelamin ya. Bukan ya sebenarnya gender sebenarnya bukan pada jenis kelamin. Gender itu ini apa ke si si wanita ingin diakui
atau diberi hak yang sama di dalam ini apa kayak pekerjaan gitu loh. Jadi tidak di tidak dipinggirkan. Artinya diberi kesempatan yang sama. Jadi bisa jadi manajer, jadi kepala sekolah, jadi kepala polisi mungkin ya, mungkin juga jadi presiden gitu loh. Jadi itu gender ya. Jadi sebenarnya bukan ke jenis kelamin. Dan ini bukan teori dari kita ya, ini teori dari Barat ya. Kalau di luar negeri itu tentara wedok, tentara perempuan itu sama ya, dia nyopir truk ya, dia juga memanggul senjata ya sama aja, tidak beda dengan laki-laki. Ya, jadi ini mungkin arahnya akan ke sana. Ya, tapi ini eh, apa eh, bahasan sosial ya, saya tidak begitu menguasai. Kemudian setelah ini penilaian, tinggal terakhir yaitu validitas ya, validasinya. Nah, ini ada penskorannya, penskorannya, kemudian ya ini nih eh ini validasinya ya. Iya, Periansah. Ini anu apa? Saudara Periansah ya, ini formatnya kalau bisa disesuaikan dengan yang sudah kita sepakati. Kemudian KI 1 dan KI 2-nya tidak perlu ditampilkan ya. Jadi langsung KI 3 dan KI 4 di kolom penilaian. Kemudian untuk di apa itu? Langkah-langkah pembelajarannya usahakan pakai tabel, gunakan tabel. Enggak susah kan ya, insya Allah ya. Ada komputer kan tinggal copy paste ya, tinggal dipindah kita aja. Ya, silahkan Saudara Feriansyah, saya coba ke ini sekarang ke RPP-nya Ismail ya, Ismail Takarub. Nah ini ya rencana pelaksanaan pembelajaran betul ya. Apa ini? Mau mudakar wa mu'anas ini salah ketik mungkin ya. Mungkin ini materinya nih ya. Satuan pembelajarannya SMTS Al Hidayah. Pelajaran bahasa Arab, kelasnya ini betul. Materi pokok apa ini? Oh iya ini salah ketik ini mau ada mana? Tadi ini muncul ya. Jadi di sini aja materinya mudzakkar dan muannas. Kemudian 3 kali 40 menit. Ya, betul 40 menit betul. KI 1 sampai KI 4 benar ya, tinggal kopas. Indikatornya sekarang kita lihat indikatornya ya. Ini ya, KD dan indikatornya. Ya, saya tidak menyalahkan. Ini sebenarnya kan kemarin waktu saya bahas punyanya Saudara Faik kan sudah saya sampaikan ini dihilangkan saja. Jadi langsung ke 31 dan 41 ya. Nah, ini keliru ya. Ini harusnya 4 ini ya. Ya, memahami teks apa nih? Indal tabibi ya. Indal tabibi. Apa ini? Dan memahami kaidah mudzakkar wa muannas. Membacakan teks indal, kemudian menerjemahkannya, meletakkan mudzakkar dan muannas yang tepat sesuai dengan jumlah, dalam jumlah, membacakan teks kemudian menemukan mudzakkar dan muannasnya, ya betul. Terus mendemonstrasikan apa bacaan ya ini ya mungkin ya, naskah atau teks indal tabibi, menjawab soal tentang kok menjawab soal, enggak ya, kalau di sini indikator itu IPK itu bukan menjawab soal ya, memahami ya, membedakan, mampu mengidentifikasikan, mampu menyebutkan, ya, kemudian memperagakan, ya apalagi di KD4, apa KD4 itu harusnya memperagakan, jadi bukan ini, ya. Coba dilihat ininya apa taksonomi belumnya. Taksonomi belumnya kan ada C1 sampai C6. Kan kemarin juga saya sudah sampaikan untuk yang
ranah psikomotor ya, ranah kognitif dan ranah psikomotor. Nah, ini nih kurang ya, ini kurang sempurna nih. Coba diperbaiki. Saudara Ismail ya. Ini Nah, Ustaz. mungkin memperagakan atau mendemonstrasikan ya atau apa gitu atau apa yang berkaitan dengan psikomotor. Yang ini apa meletakkan mudzakkar. Ini jangan meletakkan ya, tapi lebih luas lagi ya luas lagi itu. Jadi ketika dia mampu meletakkan mudzakkar dan muannats tepat ya ke dalam jumlah yang sesuai, maka dia dikatakan apa? Memahami gitu ya. Atau mampu mengidentifikasi ya gitu ya. Jadi jangan meletakkan, mampu mengidentifikasi gitu kan atau membedakan mudzakkar dan muannats. Ya, gitu kan? Tuh ya. Jadi dirubah. Memang apa? Bahasanya mungkin belum akrab ya di telinga kita. Tapi kalau nanti kita di dunia pendidikan ya seperti itu bahasanya. Di taksonomi belum ya kata kerja kognitifnya yang sudah saya sampaikan ke antum. Tinggal dipilih saja. Di menggantikan kata kerjanya ya, menggantikan kata kerjanya. Kata kerjanya nanti diambil dari C yang rendah sampai C yang tinggi ya, tingkat kognitif yang rendah sampai yang tinggi, yang mudah sampai yang sulit. Kemudian tujuannya di sini ada 4 ya, mungkin di sini juga 4 sini. Benar ya, cuma nanti diperbaiki ya. IPK-nya diperbaiki, ini yang terutama yang ini, yang keempat ini juga 4 ini lupa nih mungkin. Apaan ini kalimatnya dilengkapi. Saudara Ismail sini. Lanjut, lanjut ke materi pembelajarannya ini. Materinya kok ini. Tadi Afwan, tadi yang punyanya Feriansah tadi ternyata materinya enggak ada, di belakang juga enggak ada ya. Itu dilengkapi juga Saudara Feriansah materinya dilengkapi ya. Nah, ini seperti ini lengkap materinya ada. Kayak tadi punyanya Muhammad Fajar tadi ada materinya. Ini ada nih, ya kan? Nah, ini ada bacaannya apa ini? Bacaannya gimana? Judulnya mana? Oh, ini judulnya sini. Ya, materi pelajarannya. Istami wa Iqra An-Nash Atiyah apa? Apa Ati ini. Bacalah apa? Dengarkan dan baca. Oh, mendengar ya, dengarkan, baca apa Nas akan datang. Ini kok pakai nun? Apa ini? Ati ini. Padaku ya. Coba Saudara Ismail ya. Apa ini? Al-Atiyah kayaknya. Salah ketik Ah, kayaknya. Ati ya. Al-Atiyah. Nah, Keliru ini ya. Ustaz. Oh, ya wes. Antum lebih paham itu tadi. Ini bacaannya ya. Bacaannya nanti bisa ya sebagai materinya ya, disampaikan ke siswanya. Ya, jadi ini kondisi memang kita di setting kondisi kita normal ya. Kita bukan di setting dalam kondisi pandemi. Jadi standar pembuatan RPP-nya juga standar normal. Apa ini? Al ismu no apa ini? Nau'an. Oh, no apa ini? Apa ini? Qaidah. Oh, ismu nau'an. Dua macam, dua macam. Apa itu mudzakkar ya? Dia adalah isim yang menunjukkan ini atas, ini zakarin. Insan au ghairu insan. Islu tabib. Contohnya adalah tabib, dokter gitu ya.
Oke, mutakar dia. Metode pembelajaran. Metode talqin dan metode langsung. Tekniknya bertanya, meniru, diskusi, membaca, nyaring. Yang silsilah taklim lughal Arabiyah, nahwu wahdeh, dan mukhtasar nahwu ya, bab nahwu ini ya. Medianya buku panduan, whiteboard, spidol, penghapus, proyektor, laptop, dan speaker. Nah ini kan enak gini ya. Tahapan pembelajarannya di sini eh, apa kegiatannya siswa dan guru. Di sini alokasi waktunya. Ini kan apa standar dari dinas itu kan dia membuat seperti ini untuk memudahkan ya biar gampang enak melihatnya. Untuk tahap pendahuluannya ini ada 5 langkah gitu ya. Nah, kemudian intinya di sini mengamati ini scientific ya scientific ya ini ya. Mengamati, kemudian ada menanya ya, kemudian ada mencoba, kemudian setelah itu ada menalar, kemudian mengkomunikasikan. Pakai kayaknya hilang ya, mengomunikasikan ya, kayaknya hilang. Kalau kayaknya itu apa harus lebur. Kupas, kupas itu mengupas, bukan mengkupas. Ya, kupas itu mengupas. Kalau kerjakan, mengerjakan kan gitu. Kalau komunikasi, mengomunikasikan memang nggak enak. Memang baru baru saja disadari ternyata nggak enak ya. Jadi kayaknya hilang ya, mengomunikasikan. Terus seperti kering, mengeringkan kan gitu kan, bukan mengkeringkan. Menutup, siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan, ya betul ya, buat simpulan. Refleksi ya, refleksi itu umpan balik. Kita bertanya, kita ingin lihat respon dari siswa, itu refleksi ya. Balikannya itu, refleksinya itu jawaban dari siswa. Kita bertanya, kemudian siswanya itu responnya bagaimana, itu yang dimaksud dengan refleksi. Ya, kalau dia bagus, wah berarti apa yang kita ajarkan mampu diserap dengan baik oleh siswa kita. Ya, kalau masih belum bagus, berarti kita bisa apa mengulang kembali ya dengan cara yang lebih sederhana, dengan cara yang lebih mudah mereka pahami. Bisa jadi cara berbicara, cara menjelaskan kita mungkin levelnya lebih tinggi ketimbang kemampuan mereka. Oke. Kemudian penilaiannya ya ini nggak usah ya untuk Ismail Takarub ini spiritualis sudah enggak usah ya tidak usah di apa diisi lagi nggak usah ini jadi langsung ke KI ke dan 4 ini KI 1 2 ya ini 2 ini 2 yang saya kasih contoh itu masih lengkap itu KI 1 2 lengkap tapi saya sudah sampaikan untuk yang terakhir yang terbaru itu langsung KI 3 dan KI 4 jadi di sini ya sikap sosial enggak usah spiritual dan sosial enggak usah. Jadi langsung ke KI 3 dan KI 4. Ya, sebentar. Ini ya. Ini KI 3-nya untuk pengetahuan. Nah, ini yang apa? Dicantumkan aja ini. Apa nih? Indikator menerjemahkan apa? In the talibi, in the tabibi ya. In the tabibi. Kemudian ini pertanyaannya. Ini kemudian nanti ada skornya ya, panduan skornya ini pertemuannya. 4321. Benar nih ya.
4321. Jawaban struktur. Tepat sekali. Jawaban cukup tepat dan jawaban ini berarti bukan 1 dan 2 kalau gini. 0 sampai 2 ya. Karena ada nolnya sini. Jadi 0 sampai 2 bukan 1 dan 2. Kalau ini 4 ini benar ya. 4 3 2 1. Nah, ini benar ini sebentar. Saya lihat di atasnya. Ah, benar ini 1 sampai 4. Berarti di sini bisa 1 2 3 ya. 1 sampai 3. Berarti di sini 3 2 1. Kalau pakai 0 berarti di sini harus 0 ya. Diperbagi dikit ini. Kemudian ketepatan menyebutkan isim yang menunjukkan tanaman, orang, dan hewan. 1 sampai 4 sifatnya. Nah, benar ini yang benar ini. Betul ini ya. Oke. Tinggal validasi ya. Ini 4, sisi 4. K4-nya belum. K4-nya keterampilannya ini menentukan isim mudzakkar, muannats dari nas indasnya ya. Ikro, anas, nanti ya yang akan datang berikut ini. Kemudian istakhrij ya, ambil atau keluarkan darinya mana yang mudzakkar, mana yang muannats. Nah, ya. Tinggal validasi. Ah, ya sudah mengetahui ya kepalanya Surabaya. Nah, ini kemudian nama antum ya. Tulis di sini aja, ditulis sini ya. Ini siapa kepala sekolahnya, ambil teman antum jadikan di sini kepala sekolah salah satu ya. Terus ini nama antum Ismail Takarub gitu ya. Ya. Ya ini sedikit diperbaiki berarti tadi di ini penilaian ya. Penilaiannya KI1 dan KI2 tidak perlu ada. Ya, kayak di awal tadi kayaknya harus ada yang dihapus itu. Kayak di awal tadi mudzakkar muannasnya ini ini dihapus. Ya, dihapus ini paling salah ketik ini ya. Kemudian yang lainnya insya Allah sudah tidak ada masalah. Jadi ini mau dihapus nggak apa-apa, ya mau dibiarkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti antum sama-sama merevisi, saran saya ini mending dihapus, ya. Jadi dihapus kemudian ini diperbaiki bukan 3 ya, yang bawah ini adalah 4 ini ya, 4.1 berarti. Jadi 3.1, ini 4.1, ya, gitu ya. Sebelum ini yang ada terakhir ini punyanya Muhammad Wildan ini ya. Tapi saya mau ini dulu ya. Saya mau ini dulu. Sebentar. Oh, ini sudah ini sudah dibahas belum kemarin ya? Sudah kayaknya ya. Sudah, Ustaz. Sudah. Oh ya sudah. Sudah. Tapi anu ya, belum diperbaiki ya. Nanti saudara Muhammad Wildan silakan diperbaiki ya. Nama sekolahnya, pertemuannya keberapa terserah disebutkan aja. Ya, kemarin juga punyanya Ustadz Rizky juga sudah kan? Cuman Sudah, Ustaz. cuman belum diperbaiki. Betul. Iya. OTW Ustaz perbaikan. Iya, iya, iya. Ya sibuk, antum semua itu sibuk ya. Saya tidak memungkiri ya, ini mendekati UAS ini. Pokoknya gini loh, lakukan ya. Lakukan saja. Karena nanti dari melakukan itu sejauh mana antum sudah sempurna, sejauh mana antum masih belum belum tinggal diperbaiki itu kan nanti bisa tahu. Jadi apa? Saya yang mau apa ya, tahu enak gitu loh. Saya yang ingin mengoreksi itu enak. Wah, sudah perbaiki, apa sudah cukup, sudah bagus. Nah, kurang dikit. Tadi yang di awal tadi punyanya Muhammad Fajar tadi hanya sedikit salahnya kan. Hanya masalah itu apa sama validasi aja. Masalah sedikit banget salahnya. Nah, yang teman-teman mungkin yang ingin
apa tahu formatnya tanya ya bisa ya minta ke temennya misalkan eh, foto di copy paste atau apanya gitu nanti tinggal diganti materi pelajarannya tinggal diganti apa ya kan gampang itu nanti insya Allah. Kalau penilaiannya itu kan yang paling paling gampang itu kan KI 4. KI 3 KI 4 itu kan karena kita melihat materi ya KI 3 materi. Kalau materi KI 3 kan kita membuat pertanyaan. Kalau KI 4 kan kayak demonstrasi atau apa itu kan kalimatnya bisa mungkin copy paste ya. Enggak saja enggak apa-apa. Antum copy paste itu enggak apa-apa karena memang nanti ketika kita mengajar di lembaga, ada lembaga di situ nanti ada wadahnya namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Di situ memang kita kebanyakan copy paste dari punya teman-teman yang sudah benar. Jadi maksud saya itu kita di sini keperluannya adalah mempelajari format, ya, belajar format. Formatnya seperti ini gitu. Ya seperti kita belajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada murid saya itu, doang kita di Indonesia kok belajar bahasa Indonesia gitu kan ya. Karena mungkin kepolosannya anak-anak ya. Ternyata yang dipelajari itu bukan berbincang-bincang dengan teman ya, bukan. Tapi yang dipelajari adalah format-format, kesepakatan-kesepakatan kalau membuat surat dinas seperti apa, membuat surat resmi seperti apa, membuat undangan seperti apa. Ya nanti kalau membuat perjanjian seperti apa. Yang dipelajari kan itu. Kalau misalkan membuat lamaran pekerjaan seperti apa. Nah, itu yang mungkin dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bukan ngomong ngobrolnya bukan. Kalau ngobrol iya tapi nanti larinya kalau kita berbicara itu bukan ke apa apa bahasanya bukan tapi ke ininya nanti ke ininya kontennya gaya bahasanya ya. Nanti kalau kalau kita berbahasa kan ada gaya bahasa. Ada gaya bahasa kemudian ada yang namanya nanti adalah frase ya, frase Kalau kata. kata Ya, ya ini saya mau ini dulu ya, keluar dulu dari ini, dari itu saya mau foto dulu ya. Tak foto sih, apa absen dulu. nggak bisa. Iya, ini tak absen sih. Bismillah. Nah, ini sudah ada yang izin. Ada beberapa teman yang saya izin tadi ini mau sholat mungkin. Afwan di kampung hujan deras, nggak kedengaran. Qadarullah. Masya Allah ini. eh Sabto ini. Muhammad Wildan. Ya wes. Oke, sekarang tak kasih dulu. Mengikuti teaching hari apa saya tanggal 7 ya. Sebentar. Desember. Sebentar, ada dua halaman masalahnya. Sebentar ya. Saya harus dua kali. Mikro. Ya, sudah. Alhamdulillah. Ya, itu tadi kayaknya eh, pembahasan kita untuk mengoreksi pekerjaan teman-teman yang masuk. Kayaknya sudah cukup mewakili ya. Itu yang dari awal tadi sudah banyak banyak benernya punyanya Muhammad Fajar tadi itu.
kemudian yang punya Periansa banyak harus diperbaiki formatnya, ya. Kemudian apa itu, materi pelajaran juga belum muncul. Terus yang terakhir tadi, punyanya siapa tadi, lupa saya. Ismail ya, Ismail tadi sedikit yang apa harus diperbaiki sedikit aja ya. Nggak banyak tadi, cuman format yang KD-nya itu nggak usah dicantumkan, KD 1 2 nggak usah dicantumkan, jadi langsung ke apa itu KD 3 dan KD 4. Demikian juga di penilaiannya. Ada kendala mungkin mahasiswa untuk masalah videonya, kayak tadi itu ada teman-teman yang hiwar itu bingung kalau mau membuat peraganya bingung. Kemarin zamannya masih belum pandemi, enak saja ya, nanti teman sebagai ustadznya tinggal membagi, kelasnya dibagi dua, dalam kelas itu dibagi dua, kanan dan kiri, nanti yang kanan sebagai siapa, yang kiri sebagai siapa gitu ya. Sudah enak, tinggal nanti diganti ya, dibalik, misalkan satu sebagai ustadz, satu sebagai talib, yang diganti dibalik, kemudian setelah itu maju ke depan, mewakili yang sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, diwakili, itu enak. Meriah, artinya tuh kita bisa real melihat kesiapan dari ustadznya, dari yang praktek, dan melihat sikapnya ketika berdiri, sikapnya ketika menghadapi siswa yang sedang maju ke depan untuk melaksanakan hiwar, ya itu. Jadi macam-macam. Jadi kita bisa real melihat dan memperbaiki. Jadi posisi kita duduk atau kita posisi berdiri itu sebenarnya harus variatif ya ketika kita menghadapi siswa, dan kita harus melihat siswa secara keseluruhan, memandang siswa secara keseluruhan. Jangan hanya pada satu sudut tertentu ya, pada satu tempat. Ya, seperti antum kalau mengisi kajian kan antum harus melihat semuanya ya. Seperti antum kalau mengisi kajian ya. Jadi makanya kalau saya sebenarnya untuk masalah praktek micro teaching itu saya tidak terlalu khawatir karena antum sudah biasa ya, biasa untuk mengisi kajian. Hanya saja kita mempelajari format-format yang sudah disepakati bersama oleh dinas ya. Nanti antum masuk ke instansi dimanapun, oh sudah sama, nggak ada perbedaan. Hanya itu aja. Untuk profesional ya, untuk antum bagaimana berkomunikasi dengan berbagai jenis audien itu antum sudah paham, insya Allah. Apalagi kalau di kelas kan jelas homogen. Umurnya anaknya sama, kemampuannya insya Allah juga nggak terlalu beda ya kan. Homogen atau lebih mudah. Kalau di kajian kan plural ya, macam-macam. Ada yang masih kecil, ada yang udah gede, ada yang pemahamannya bagus, ada yang masih belum. Nah, itu saja antum insya Allah mampu ya, sudah bisa. Ya, ya silakan ya. Saya tidak banyak menuntut kondisinya seperti ini karena ya pandemi. Yang penting tadi itu buat ya, dibuat saja, dilakukan saja. Nanti insya Allah saya akan berikan koreksi-koreksi. Ya, kayak tadi itu yang kemarin itu Adam Alamudi itu juga sudah mencoba, sudah saya share langsung itu. Ya, kalau seperti apa kemarin tuh apa Akbar, Gilang Akbar, Adam Alamudi, saya tidak bisa apa me- tidak bisa menuntun langsung kalau nanti menghadapi siswa bagaimana, kan nggak bisa karena memang saya inginkan tadi bagaimana untuk menjelaskan ya. Ya jadi penjelasannya jadi ya panjang. Jadi antum dari awal sampai akhir ya fokus menjelaskan. Lain nanti ketika kita tidak ada pandemi, ya di situ nanti kita bisa lebih variatif ya. Penjelasan akan terhenti atau kita jeda, kita minta respon dari siswa kita ya. Kita bertanya kepada mereka sejauh mana mereka telah memahami apa yang kita sampaikan di awal tadi, gitu kan? Nah, terus setelah itu dilanjutkan kembali. Itu kan normalnya seperti itu ya. Jadi untuk diketahui memang ketahanan anak-anak itu rata-rata
mampu fokus di awal itu sekitar 30 menit. 30 menit berikutnya, Antum sesegera mungkin untuk berpikir merubah gaya menjelaskannya merubah. Yang tadi mungkin Antum menjelaskan terus konsep prinsip-prinsip jumlah mufidah, jumlah apa ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, setelah Antum berikan contoh-contoh, kok sudah sekitar 20 menit, hampir 3 menit, nah, Antum segera merubah. Merubah gaya, tidak lagi menjelaskan, tapi meminta mereka untuk maju, meminta mereka untuk menyebutkan, ya, atau menunjuk beberapa orang, atau menggunakan role play, ya, pakai yang role play yang pakai apa di bola diberikan ke siswa siapa yang ketempatan kedapatan dia bagian terakhir mbak bola itu yang menjawab. Nah itu seperti itu suasana sudah berubah ya tidak lagi bosan. Memang kita itu terkendala dengan kondisi siswa yang majemuk, yang beraneka ragam. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengajar ada beberapa siswa yang tidur, yang ngantuk. Ya kan? Ada yang tahan, ya, ada yang senang, ya gitu kan. Belum tentu yang ngantuk itu dia tidak senang, belum tentu. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Bisa jadi dia tuh senang, ya, tapi mungkin kondisional, ya. Kayak belajarnya dia beda dengan bukan cuma kayak belajar ceramah, mungkin dia harus kinestetik, gitu. Jadi itu makanya kan kita harus mengakomodir tiga gaya, ya, audio, auditori, visual dan kinestetik, ya. Anak yang kemampuan dominan di penglihatan dan kemampuan dominan di pendengaran dan yang fisik, kinestetik. Nah, itu yang agak agak berat sehingga kita harus menampilkan ketiga gaya itu ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ya. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ketiga gaya itu harus kita tampilkan. Oh, pertama audio dulu, kita mau ceramah, ya. Audio dulu, auditori, mereka mendengar, ya. Kemudian mungkin setelah itu kita sampaikan gambar-gambar, ya kita tulis tulisan harus bagus. Gambar bagus itu untuk visual, ya. Untuk anak yang visual. Dia senang dan dia mudah menerima. Nah, kemudian setelah itu kita minta beberapa orang untuk maju ke depan untuk memperagakan. Nah, itu yang namanya kinestetik. Anak yang kinestetik antum kira-kira ngerti. Wah, ada ini senengannya ini banyak gerak ini kinestetik. Ah, itu ditunjuk. Nah, di situ dia mainnya di situ dia jadi mudah menerima untuk pembelajaran yang melibatkan fisik. Ya, gitu ya. Untuk jamnya, ya, tadi saya katakan tadi 30 menit pertama, itu biasanya anak sudah mulai, ketahanannya 30 menit pertama ketahanannya. Apakah dia bosan? Belum tentu ya, cuman di awal-awal 30 menit itu memang rata-rata seperti itu anak tuh tahan. Setelah itu mungkin ya dia akan berusaha untuk fokus, tapi dia berusaha untuk fokus. Nah, untuk membantu fokusnya mereka dengan ya tadi itu mengubah gaya mengajar, ya. Kemudian eh, ini untuk jam itu kalau saya dulu pernah di pembelajaran itu diamanahkan oleh dosen-dosen saya, pagi itu agak berat ya, pagi jam 7 jam 9 tuh kalau bisa yang ringan-ringan pelajaran tuh. Seperti kita mengayuh sepeda pancal, sepeda ontel ya. Ketika masih berhenti, kita kayuh itu berat banget. Setelah jam setelah bannya berjalan, rodanya berjalan, nah itu baru agak ringan. Ya, sama seperti itu. Jadi ketika pagi itu anak tuh berat mentalnya. Ya, jadi jangan diberi pelajaran yang berat, pelajaran yang ringan dulu. Nah, dia sudah mulai beranjak, mulai enteng, mulai panas ya, artinya mulai lancar dia mau mikirnya, otaknya udah mulai siap itu sekitar jam 9. Ya, setengah jam 9 sampai jam 11. Ya, 9, 10, 11 ya. 9, 10, 11 itu sudah mulai enteng. Nah, kemudian setelah itu dia akan cepet jenuh capek ya. Nah, itu jam 11 sampai 12 kita mungkin bisa breakdown, bisa break out ya. Break out itu berarti sholat duhur dulu ya, bisa sholat duhur ya. Setelah itu istirahat, masuk lagi, ah, segar lagi sekitar jam 1 segar lagi. Jam 1 sampai jam 4 itu mereka masih segar.
ya jam 1 sampai jam 4, ya jam 3 lah paling enggak. Karena kita harus sholat asar ya kan. Jam 1 jam 3 gitu. Jam 4 kemudian sudah, kalau sudah jam 4 itu pikiran udah selesai ya, udah mau pulang, pikirannya pulang. Jadi regulasinya seperti itu. Kalau yang full day itu biasanya sampai jam 4. Tapi di jam terakhir tuh seperti ini aja, jangan terlalu dibebani ya. Review-review aja, membuat kesimpulan atau membuat sesuatu yang ringan-ringan gitu. Ya, untuk harinya saya pernah juga diberitahu itu hari itu yang berat itu hari Senin. Senin itu agak berat ya, masuk kerja juga berat, sekolah juga berat ya. Senin kita menjadi ringan karena kita punya akidah ya, kita punya akidah, kita senang melakukan hal-hal yang baik ya, manfaat karena itu apa? Dimotivasi oleh Allah dengan ganjaran yang besar ya. Tapi secara umum anak-anak kita yang mungkin masih usia mereka, usia anak, usia banyak bermain, itu hari Senin itu berat ya. Hari Selasa sudah mulai ringan ya, enteng. Selasa, Rabu, Kamis ya sudah ringan. Jumat itu sudah mulai jenuh lagi. Jumat jenuh ya. Nah, Sabtu beberapa sekolah Sabtu digunakan ekskul, sudah nggak digunakan berpikir. Nah, itu refresh ya, penyegaran, refresh. Nah, kemudian Minggu libur, libur benar-benar dia istirahat, mau kemana terserah. Yang penting dia nggak ada kegiatan sekolah. Senin masuk lagi, ya. Sabtu libur seperti sepeda berhenti. Senin masuk lagi, ya seperti sepeda di kayu. Nah, berat lagi, gitu ya sifat-sifat apa regulasi kegiatan anak-anak di sekolah seperti itu. Eh, ya, tolong ditanyakan ya kalau ada sesuatu silakan bertanya karena kalau antum bertanya, insya Allah saya akan berpikir, ya saya akan carikan solusi, saya akan carikan jawaban. Sudah pukul 14 ya, lebih rupanya, lebih 13 ya. Ya, lebih 15 malam. Sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin berkaitan dengan RPP atau pembuatan video. Gimana, mahasiswa? Silahkan kalau mau bertanya. Insya Allah minggu depan UAS ya. Yang OS itu antum pelajari ini 6 prinsip pembuatan RPP sudah saya share ya. 6 prinsip pembuatan RPP coba dicari ya. Kemudian antum sudah membuat RPP maka sudah tahu eh, apa itu urutan-urutan ya isinya RPP mulai dari judul ya, lokasi waktu ya, kemudian KI, KD, IPK ya itu nanti dipelajari juga itu. Pelajari terus, coba juga pelajari yang penting yaitu penguasaan kelas ya, penguasaan kelas. Saya kemarin telah mengajarkan kita harus menguasai kelas. Kemudian antum juga pelajari apa beda antara reward ya, beda antara konsekuensi logis dan punishment ya, beda konsekuensi logis dan punishment. Coba dicari apa perbedaannya ya. Kemudian ada berapa soal saya lupa ya. Ini apa? Untuk media ya, saya minta antum sebutkan media yang bagus, yang baik untuk pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Apa keunggulan media tersebut? Nah, antum cari apa keunggulan media tersebut? Ya, karena ini berkaitan dengan keseharian kita nanti kita mengajar di kelas ya. Ya, insya Allah kita cukupkan ya kuliah kita. Semoga manfaat. Saya minta maaf mungkin kalau ada tutur kata saya yang kurang ya, kurang pas di hati antum. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair, ya akhi. Wa yakum tadi.